Like somebody gotta go get bone. Like somebody gotta go get thrown. Go get thrown. Like somebody gotta go get thrown. Raisa mengangguk lalu bergeser ketika Nina datang dengan wajah cerahnya. Berbeda ketika membuka pintu tadi. Angga ikut sedikit menggeser tubuhnya untuk memberi ruang pada Nina. Ya ampun, ponakan gue gantengnya kurang ajar banget. Ini beneran anak lo kan, Nov? Toyora mendarat di kepala Nina dari Raisa seolah mewakili Novia. Lo udah tua tapi begonya gak hilang-hilang ya, Nin? Nina nyengir pada Raisa, lalu kembali melihat ponakannya. Gue boleh gendong gak, Nov? Novia mengangguk, lalu menghentikan kegiatan menyusui bayinya. Nina mengambil bayi merah itu dengan hati-hati. Kamu kok main nikung sih, Nin? Mama, tadi udah minta izin duluan sama perawatnya. Mama protes tidak terima lalu mendekati Nina. Ikut melihat wajah cucunya yang memang sangat tampan. Tahu, yang muda ngalah aja dulu sama yang tua. Timpal ibu mertua Novia, membuat Nina bersunggut dan menyerahkan bayi tersebut pada mamanya walau sangat tidak rela. Mengabaikan mereka bertiga yang kini sudah berempat, karena Raisa juga ikut memperebutkan bayinya. Angga lebih memilih mendekati istrinya dengan senyum yang mengembang. Ia duduk di kursi yang ada pada tepi berangkar Novia. Makasih ya, Nov. Kamu udah buat aku jadi orang yang paling bahagia. Makasih udah baik-baik aja dan ngelahiri anak kita dengan selamat tanpa kurang sedikit pun. Kamu udah berapa kali minta maaf, Mas? Udah gak ada makasih-makasih lagi. Kamu juga banyak berjuang tahu. Berjuang beliin aku makanan tengah malam. Berjuang lawan emosi buat ngehadapin aku yang labil. Tangan Novia bergerak mengelus rahang suaminya yang sedikit ditumbuhin rambut-rambut halus. Jadi udah ya, gak ada makasih-makasih lagi. Angga segera memeluk Novia dengan erat, mendaratkan kecupan penuh kasih sayangnya di pelipis dan kening Novia. Maaf nih ya, gue ganggu acara peluk-peluk mesra kalian berdua. Angga melepaskan pelukannya ketika suara Nina terdengar. Novia menatap kesal pada kembarannya itu yang kini nyengir tidak jelas dengan anaknya yang ada di pelukan wanita berkemeja putih dipadu jeans hitam itu. Kenapa? Tanya Angga. Namanya ponakan ganteng gue siapa ya? Angga menoleh sekilas, melihat Novia lalu kembali menatap Novia dan lainnya yang tampak sudah menunggu. Alfir Kenzo Ronald. Itu nama yang udah lama kami persiapin. Senyum Nina merekah menatap ponakannya. Namanya keren juga. Halo baby Alfir. Ucap wanita itu sembari mengelus pipi mulus Alfir. Tapi gue baru ngeh deh. Ini kok gak ada mirip-mirip Novianya ya? Mata, hidung, bibir, semua kopian Angga. Novia memutar matanya malas. Sementara yang lain hanya tertawa kecil menanggapi Nina yang memang benar bahwa baby bernama Alfir itu tidak mirip Novia sedikit pun. Diem deh loh, balikin sini anak gue. Udah cukup gendong dia. Kalau mau bikin sendiri sana. Mata Nina mendelik tajam pada Novia, namun tetap menyerahkan Alfir pada Novia. Novia menatap anaknya dengan senyum haru, sembari tangannya ikut mengelus pipi mulus milik anaknya. Yang lain memilih keluar dari ruangan tidak ingin mengganggu. Angga mendekat pada Novia, lalu memeluk bahu istrinya sembari menatap anak mereka. Semoga dengan kehadiran buah hati mereka, rumah tangga mereka pun semakin erat dan kuat untuk melawan badai yang siap menerjang. Beberapa tahun kemudian, Novia terusik dalam tidurnya ketika mendengar kegaduhan di depan pintu kamar. Dengan mata yang masih menyipit, Novia menyalakan lampu kamarnya. Sesaat ia terkejut ketika tidak mendapati Angga di sampingnya. Padahal jam sudah menunjukkan tengah malam. Jangan ribut Keisha, ntar mom bangun gagal rencana kita. Ih abang, kan Keisha udah gak sabar mau makan kuenya. Iya, makanya diem biar cepet makan kue.
Novia memakai sendal berbulu dengan motif minions miliknya, lalu melangkah mendekati pintu kemudian membukanya. Happy birthday, Mom! Novia mundur beberapa langkah saking terkejutnya ketika mendengar teriakan ketiga anaknya dan juga suaminya yang ternyata bergabung dengan mereka. Melalukan keterkejutannya, Novia mengulas senyum haru lalu membiarkan mereka masuk. Iya, tepat di pukul 12 malam ini, pergantian umur Novia yang sudah menginjak kepala 43 tahun, angka tersebut yang terpasang pada lilin kue tarnya. Tiup lilinnya, Mom. Keisha mau makan kuenya nih. Bocah berumur 5 tahun itu mulai bersuara tidak sabaran. Namanya Keisha Indah Ronald, anak Angga dan Novia yang ketiga dan satu-satunya perempuan. Dasar ya bocah, maunya kue terus dari tadi, cibir Rival, menjitak belan dahi Keisha yang ada di gendongannya. Namanya Rival Bastian Ronald, anak kedua Angga dan Novia. Anak pertama Novia dan Angga yang kini sudah berumur 17 tahun dengan iris wajah nyaris seperti Angga. Angga yang sejak tadi memegang kue berjalan ke depan Novia dengan tersenyum ketika melihat mata berkaca-kaca istrinya. Tiup lilinnya dong, Nov, tapi jangan lupa make a wish dulu. Novia mulai memejamkan matanya, meminta pada Tuhan apa yang ia inginkan untuk kedepannya. Setelah itu, ia membuka mata lalu mulai meniup lilin angka 43 dan langsung disusul dengan tepukan heboh anak-anaknya, terutama Keisha dan Rival. Angga memberikan kue tersebut pada Rival yang berdiri di sampingnya untuk dipegang. Lalu ia bergerak mencium kening Novia. Happy birthday, dear. Thank you for being born into this world to be a good wife and mother to our children. I love you so much. Alfir ikut bergerak memeluk wanita berpiyama hitam yang sudah melahirkannya ke dunia itu. I really love you, the best mother in the world. Menyimpan kue tar pada sofa, Rival ikut memeluk Novia. I love you more than the thousand millions of my life, Mom. Keisha yang digendongnya itu bergabung memeluk Novia. Thank you for being a good mother to us. I love you, Mom, ucap Keisha. Sarangeo, Mom, tambah Keisha yang membuat Novia tertawa. Ia memeluk anak-anaknya bersama Angga yang sudah lebih dulu memeluknya. Wanita itu menangis haru. Rasa syukur terus ia ucapkan akibat banyaknya cinta yang ia dapatkan selama ini. Beberapa tahun lalu juga, Nina menikah dengan saudara sepupunya Angga. Lebih tepatnya tanpa ada rasa ikatan cinta, Ardan melamar Nina dan langsung direstui oleh banyak pihak. Pernikahan keduanya berjalan dengan lancar. Hanya saja apa jadinya Tom and Jerry disatukan. Tiap hari ada saja bahan untuk pertengkaran mereka. Sayang, panggil Ardan. Iya sayang, jawab Nina. Kita tambah anak lagi yuk, masa kita kalah sama Novia dan Bang Angga? Mereka sudah 3, masa kita cuma 2, rengek Ardan. Dasar otak mesum, mereka wajar dong punya anak. Gak mau, kamu mau enaknya aja. Lah aku hamil 9 bulan dan ngelahirin, sakit rasanya, bantah Nina. Tuh sayang, iya aku bercanda kok. Makasih ya, walaupun kamu awalnya gak mau nikah sama aku, tapi kamu tetap melaksanakan kewajiban kamu sebagai seorang istri dan berikan aku anak yang ganteng dan cantik. Hidupku merasa sempurna dengan hadirnya kalian. Iya, maaf selama ini aku belum bisa jadi istri yang sempurna buat kamu dan terima kasih. Kamu sudah sabar menghadapi sifat aku yang masih kekanakan, ujar Nina. Ardan memeluk Nina dengan erat dan Nina pun membalas pelukan hangat Ardan. Pagi ini suasana sekolah bisa terbilang cukup ramai mengingat ujian nasional telah angkatan akhir lewati. Dan sekarang berkumpulnya seluruh angkatan di sekolah untuk gladi resi perpisahan yang akan dilaksanakan besok. Manik cowok berjaket denim merah maron dengan celana jeans pensilnya mengamati seisi aula untuk mencari sosok perempuan berjilbab Paris senada dengan warna jaketnya. Mencari batang hidung yang sama sekali tak terlihat sedari tadi.
Dengan langkah lebarnya, Alfir berjalan menghampiri Safa yang tengah mengobrol bersama temannya. Tangannya terjulur untuk menepuk bahu gadis itu. Safa menoleh, mengerutkan alisnya bingung. "Ada apa, Alfir?" tanyanya. "Lo lihat Isyana? Gue tinggal pergi bentar sama Banyu tadi." Safa menggeleng pelan. "Gak lihat gue," balasnya jujur. "Tadi sih ngobrol sama anak OSIS, coba lo tanya Farhan Gi." Mendengar hal itu pun membuat Alfir mengangguk paham. Kakinya kini berjalan cepat ke arah si ketua OSIS mereka yang tengah berbicara serius dengan beberapa anteknya di bawah panggung. Alfir berdeham kecil, menarik perhatian keempat manusia di hadapannya. "Han," panggil Alfir, seraya menatap Farhan lekat. "Sorry ganggu, lo lihat cewek gue? Kata Safa mengobrol sama lo tadi," tanya Alfir tenang. Maniknya juga menatap damai cowok di depannya. Alis Farhan bertaut, menatap Alfir seraya berpikir sebentar. "Emang ngobrol sih tadi, tapi dia bilang mau cari lo. Gue gak tahu dia kemana habis itu." "Oke, thanks Han," balas Alfir seraya menepuk bahu cowok itu 3 kali. Alfir berjalan keluar aula, tangannya mengambil ponsel yang bersarang cantik pada saku jaketnya. Mencari kontak kesayangannya kemudian menempelkan ponselnya pada kupingnya. Tak lama, panggilan terhubung pun mendengarkan salam dari suara wanitanya. Alfir membalas salamnya. "Kamu di mana? Aku nggak lihat kamu di aula. Tadi aku cari kamu sih lama. Aku di rooftop. Nanti aku kesana." "Gak usah diam di situ, aku kesana." Alfir memeluk Isyana dari belakang, menaruh dagunya di atas kepala wanitanya, merasakan kenyamanan luar biasa yang memang hanya bisa Alfir temui pada wanita kecilnya. "Kamu segalanya Isyana, nothing that would make me offer to lose, expect you." Alfir mengacup dalam puncak kepala Isyana. "You know, you are my expansion," sambung Alfir. Isyana tersenyum, tangannya mengelus lembut lengan kekar yang dengan posesifnya memeluk perutnya, menjaganya baik lewat pandangan maupun perasaan. Membuat Isyana selalu bersyukur mendapatkan cinta terlebih yang memang sejatinya hanya untuknya. Dan sekarang, doa semoga yang dulu selalu Isyana lontarkan, kata semoga yang selalu Isyana ucapkan, nyatanya semua doa dan ucapan itu benar-benar tersemogakan. Kalian harus tahu bahwa pertemuan yang ditentukan dengan tanggal tak selalu berakhir dengan perpisahan yang ditentukan dengan hari. Karena bagi Isyana, bertemu dengan Alfir bagaikan sebuah mimpi yang mampu membuat Isyana enggan untuk terbangun. Begitupun dengan Novia yang dipertemukan dengan Angga. Walaupun dulunya mantan, tetapi sekarang sudah jadi suami dan memiliki 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, noveler semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, walafiat, dan selalu dimurahkan rezekinya. Mimin sebelumnya minta maaf kepada noveler semuanya karena udah hampir ya seminggu Mimin gak upload cerita ini. Ya dikarenakan Mimin ada problem yang harus Mimin selesaikan dulu. Dan bagaimana nih pendapat noveler semuanya? Ceritanya sudah akhir dong, dan ini happy-nya menurut kalian endingnya ini ending happy ending atau happy sad? Nah, di komen ya semuanya. Terima kasih kepada novelers yang selalu setia di channelnya Mimin, channel Feby Vitaloka. Jangan lupa untuk selalu subscribe, like, dan komennya. Karena dukungan kalian adalah semangat Mimin untuk mengeluarkan inspirasi-inspirasi novel-novel terbaru. Berhubung cerita ini sudah berakhir, ditunggu ya novel terbarunya. Dadah, see you next time.